Sambil menunggu, sambil cerita-cerita. Dan hari ini saya mau cerita, saya punya pengalaman. Dan saya yakin pasti ketika banyak yang nonton video ini dan dengar cerita, alur cerita ini pasti punya pengalaman yang sama juga seperti saya. Dan silakan kamu berpendapat. Oke, singkat ceritanya begini. 2 minggu yang lalu itu saya ada satu undangan pertemuan ya dalam satu organisasi itu cabur ya, cabur saya tidak sebutkanlah namanya. Nah itu kita diundang di satu kafe kalau di Timika, arahnya itu arah ke Pasar Baru, tempatnya berhadapan dengan Diana 2 ya. Nah, kita dikasih tempat lokasinya di situ untuk kita meeting bersama di situ dengan teman-teman, bahkan ibu ketua. Nah, dalam pembicaraan itu, setelah pembicaraan itu, ketemu sudah selesai bincang-bincang, terus ada waktu santai lah seperti itu. Tiba-tiba ada satu orang ini dia masuk dengan dia punya teman-teman ya, dan si wanita tersebut ini itu karena saya tahu dia itu saya punya sahabat waktu masih SD ya, SD saya sebut saja SD YPPK 3 Raja Wawonaripi ya, dulu kita sebut seperti itu. Kalau sekarang kan SD 3 Raja. Sama-sama lah alumni SD di situ. Secara otomatis kan kalau kita tahu orang yang kita kenal, kita punya sahabat ya seperti itu. Walaupun mungkin kita tidak say hi, tapi kita senyum seperti itu. Tong senyum ke dia, pasti orang itu akan balik. Nah, dan otomatis kan dia tahu ini ketorang, pasti dia akan senyum juga yang sama, dia akan ya walaupun tidak menyapa seperti itu, tapi ya begitulah. Nah jadi posisi itu saat itu memang saya langsung senyum ya, saya senyum karena saya tahu bahwa oh ini saya kenal, saya punya sahabat. Nah seperti itu, tapi si orang tersebut ini dia cuek, entah saya tidak berpikir tentang apapun itu. Jadi dia langsung seperti tidak merespon seperti itu. Jadi langsung diam-diam. Padahal jalan yang dia lewat itu pun lewat tuh punya kursi yang kita duduk di situ. Jadi dia lewat dari situ untuk ke arah belakang. Nah, jadi di situ teman-teman yang di samping saya, bahkan salah satu ibu, dan dia adalah ketua. Ya, kalau saya sebut juga mungkin kurang etis juga karena beliau ini orang yang ternama juga di kabupaten ini ya, dalam satu instansi kesehatan ya. Nah, jadi beliau yang bilang begini, loh kenal sebenarnya saya punya sahabat waktu masih SD. Mungkin dia lupa tidak. Secara kan saya punya tanda lahir di pipi ini ya, walaupun belum operasi lah, cuma kan namanya begini, kita punya sahabat atau siapapun orang apapun itu, ketika kita mungkin belum sapa, tapi ketika kita senyum saja ke orang itu, pasti responnya yang pasti akan yang baik lah ke kita begitu, seperti itu. Nah cuma karena saya tidak mau lagi untuk kayak dibilang apa ya, sok kenal sedekat begitu. Kalau bahasa gaulnya sekarang kenapa dikacangin kan begitu. Nah jadi beliau ini bilang begini, kenapa bisa begitu? Saya bilang begini, ibu dok, kita tidak bisa paksakan orang sampai ke situ. Sekarang orang punya penilaian seperti dia mau tegur, kalaupun dia kenal dia akan tegur, mungkin
ya ketika dia lihat orang itu, dia menurut dia harus tegur atau tidak, ya saya tidak tahu. Tapi buat saya pribadi, saya akan senyum untuk siapapun kok. Apalagi itu saya punya sahabat yang saya rasa dulu pernah sama-sama dengan saya di satu sekolah, saya akan senyum. Kalaupun kau menyapa saya akan lebih menyapa. Dan kalaupun kau merasa bahwa tidak menegur atau kau rasa bahwa kau risih untuk kenal saya pikir tidak mengurangi tidak mengurangi saya punya sukacita atau tidak mengurangi saya punya harga diri. Dan di sini saya juga mau ingatkan begini ya, untuk siapapun yang pernah mengalami yang seperti saya ini, kita rasa bahwa seperti ini menunjukkan orang itu punya karakter ya, orang itu punya karakter dan dia seperti apa. Mungkin kita akan maklumi dia ketika ya, kalau alasannya mungkin dia sudah lupa dan lain sebagainya, tapi namanya manusia, ketika kita senyum sama orang itu dia akan balik feedbacknya, dia akan senyum untuk kita. Tapi kan secara ini kan seperti itu yang dilakukan kan, dia cuek. Jadi kalaupun kita yang menemukan bagian seperti itu, saran saya tidak usah tanggapi. Dan ya namanya manusia kan berbeda-beda. Sekarang itu kan orang, dia tahu bahwa itu dia punya teman atau dia punya siapapun, tapi namanya kalau ketika dia sudah ada di level atas, ataupun dia merasa bahwa saya punya pekerjaan atau saya punya ini sih, untuk apa sih saya mau menegur orang dengan segala macam seperti itu. Jadi apapun itu tidak mengurangi kita punya harga diri, sebab kita ini mau dengan siapapun, sahabat ataupun orang manapun ya, tidak harus seperti itu. Karena dengan siapapun, entah orang baru, entah itu sahabat, yang sampai saat ini menjadi ya dalam saya punya hidup, bahwa siapapun orang itu saya akan tetap tegur sapa. Saya akan sapa dia, bahkan orang yang baru sekalipun. Apalagi saya punya sahabat. Ketika saya punya sahabat yang mungkin dia akan lihat saya dan dia akan cuek dan segala macam, itu pribadinya dia dengan yang di atas begitu. Karena persahabatan yang sekarang ini nih, itu semakin dahsyat ya. Kita bersahabat ke orang itu ketika orang itu dia menguntungkan bagi kita. Terus sahabat yang seperti apa? Sahabat yang kita cari ini kualitasnya kah atau kuantitasnya kah? Atau ketika orang itu dia bermanfaat untuk kita begitu. Kalau tidak ya, kadang-kadang ya kita mau lihat sahabat yang sejati itu seperti apa ketika dia ada dalam susah, senang, bahkan apapun itu. Terus untuk saat ini kita tidak tahu, mungkin posisi saat ini kita ada di posisi yang di atas, tapi roda kehidupan ini berputar. Satu waktu orang yang mungkin kita anggap biasa saja, orang yang mungkin kita lihat bahwa apa sih, kita harus hargai dia atau apapun itu, tapi kita tidak tahu bahwa satu waktu ketika kita punya masa susah ya, orang tersebut yang kita anggap remeh ini, dia yang ada di posisi yang mungkin bisa menolong kita seperti itu. Dan itu akan berlanjut untuk tong punya kehidupan terus menerus ya, 7 turunan ke yang berikutnya. Jadi ini saya punya cerita, dan kalau kamu dengar cerita ini dan pernah punya cerita yang sama seperti saya, kamu punya respon seperti apa, dan menurut kamu orang-orang ini seperti apa begitu? Silakan berikan tanggapan, dan kalau punya cerita silakan komentar ya, seperti itu. Oke, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.